Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Dwi Rahma dengan ujung NIM 175 dengan dosen pengampuh Pak Dian Andesta Bujuri MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air atau siklus hujan. Pernahkah kalian berpikir dari mana datangnya air? Mengapa air tidak bisa habis meskipun digunakan setiap hari? Nah, sebelum kita tahu bahwa air akan selalu ada di bumi karena air mengalami daur atau siklus. Siklus air di bumi merupakan runtutan perubahan wujud air yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang siklus air. Mari kita dengar teman-teman. Apa itu siklus hujan? Mari kita bahas. Jadi, siklus air atau disebut juga daur hidrologi adalah proses alami di mana air mengalami peredaran yang berlangsung secara terus-menerus di bumi. Dalam proses ini, air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dalam berbagai bentuk seperti uap air, awan, dan hujan. Siklus air terjadi karena adanya energi panas dari matahari yang menyebabkan air di laut, sungai, danau, serta permukaan tanah menguap ke udara. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami pendinginan dan perubahan menjadi titik air kecil yang membentuk awan. Ketika awan menjadi berat, air akan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es, tergantung pada suhu udara di sekitarnya. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Sebagian lagi mengalir melalui sungai menuju laut dan sebagian diserap oleh tumbuhan melalui akar untuk proses fotosintesis. Setelah itu, air akan kembali menguap ke atmosfer dan mengulang proses yang sama secara berkelanjutan. Siklus air sangat penting bagi kehidupan di bumi karena berfungsi menjaga keseimbangan jumlah air di laut, daratan, dan atmosfer. Proses ini memastikan bahwa air selalu tersedia bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa adanya siklus air, bumi akan mengalami kekeringan dan kehidupan tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, siklus air dapat dikatakan sebagai mekanisme alami yang mengatur ketersediaan air di bumi. Siklus ini termasuk dalam bagian dari sistem hidrosfer, yaitu lapisan bumi yang terdiri atas semua bentuk air, baik cair, padat, maupun gas. Dengan kata lain, siklus air adalah proses peredaran air yang tak pernah berhenti karena terus berlangsung dari waktu ke waktu sehingga disebut sebagai siklus tertutup. Baik, di sini saya akan bereksperimen tentang hujan di dalam gelas. Mari ikut. Jadi teman-teman, bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama es batu, yang kedua piring, yang ketiga gelas kaca, dan yang terakhir air panas. Jadi teman-teman, langkah yang pertama yaitu kita masukkan air panas ke dalam cangkir setengah aja. Terus kemudian kita tutup dengan piring di atasnya ya. Kemudian sudah kita tutup dengan piring, di atasnya kita taruh es batu. Ada 3 aja ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat, dia akan menguap. Kita tunggu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah itu apabila kita memperhatikan ke dalam gelas ini, tadi ada beberapa tetesan air yang jatuh dari permukaan piring ini ke dalam gelas. Proses ini sama saja seperti terjadinya hujan yang ada di muka bumi kita. Jadi teman-teman,
Siklus air ini dibagi melalui 4 tahapan. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat transpirasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses menguapnya air laut ke udara karena panasnya matahari. Dan sedangkan apa itu kondensasi? Kondensasi adalah di udara yang lebih dingin, uap air menjadi titik-titik air kecil. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik ini berkumpul membentuk awan. Saat awan semakin tebal dan berat, air di dalamnya siap turun ke bumi. Sedangkan presipitasi adalah ketika awan sudah menampung banyak air akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Inilah yang disebut dengan presipitasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses keluarnya uap air dari daun tumbuhan ke udara. Kedua proses ini menguap ke atmosfer. Jadi setelah ke transpirasi ini kembali lagi ke evaporasi. Evaporasi ini ialah kembali lagi ke matahari. Jadi itulah yang disebut dengan siklus air. Intinya siklus air itu berputar di antara mereka berempat. Setelah evaporasi ke kondensasi, setelah kondensasi yaitu presipitasi, setelah presipitasi yaitu transpirasi. Itulah namanya siklus air, teman-teman. Bye bye. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 48 yang artinya Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Quran surat Ar-Rum ayat 48. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dian dengan pertanyaannya, kenapa air laut kalau menguap terlihat sedangkan air sungai itu tidak? Yang pertama yaitu teman-teman karena suhu dan perbedaan panas. Di laut terutama saat pagi atau sore, permukaan air laut itu sering terlihat lebih hangat dibandingkan udara di atasnya. Ketika uap air naik, udara dingin di atas laut membuatnya mengembun menjadi kabut tipis. Itulah yang terlihat seperti uap air laut. Sedangkan di sungai itu berbeda. Kenapa? Karena di sungai itu perbedaan suhu antara air dan udara biasanya tidak terlihat besar. Jadi uap air tidak sempat mengembun sehingga tidak terlihat. Dan yang kedua yaitu kelembapan udara. Di sekitar laut kelembapan tuh sangat tinggi, teman-teman. Hal ini memudahkan uap air itu membentuk butiran air kecil atau yang disebut dengan kabut yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan di sekitar sungai kelembapan tidak setinggi di laut. Jadi uap air langsung tersebar di udara dan menjadi tak terlihat. Dan yang ketiga yaitu kandungan garam. Air laut itu mengandung garam yang bisa memengaruhi proses penguapan dan pembentukan kabut, membuat efek uap di atas laut tampak lebih jelas. Nah, sedangkan di air sungai itu kan tawar, jadi tidak memiliki garam sehingga tidak menimbulkan efek visual yang sama. Jadi kalau di air laut itu mengandung garam yang tinggi, sedangkan di sungai itu tidak.